Dokter Aida. Pemirsa di rumah juga ingin tahu bagaimana sih cara menjaga ginjal kita ini agar tetap sehat. Silahkan, dokter. Iya, ini penting sekali ya, bagaimana kita menjaga agar ginjal kita tetap sehat. Itu ada disebut 8 cara. Jadi 8 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita menjaga aktivitas fisik. Baik. Ya, kalau kita menjaga aktivitas fisik, aliran darah kita lancar, kemudian juga terhindar dari berat badan yang berlebih. Ya. Yang kedua yang dianjurkan adalah pola makan yang sehat. Jadi kita makan sesuai kebutuhan, tidak berlebih, karena kalau berlebih bisa memicu gula darah kita naik. Kemudian hindari yang makanan yang terlalu asin. Disarankan untuk garam itu sekitar 1 sendok teh saja dalam 1 hari. Karena kalau kebanyakan bisa memicu tekanan darah kita naik. Betul Yang ketiga juga yang penting adalah tadi, kalau seperti yang tadi ditanyakan, penyebab utama gangguan ginjal itu kan hipertensi dan diabetes. Jadi kenalilah diri kita, kalau kita tekanan darahnya naik atau kita ada hipertensi, harus dikontrol secara teratur. Demikian juga kalau ada diabetes, kita kontrol secara teratur dengan diet dan kalau perlu dengan obat-obatan. Selanjutnya adalah hindari alkohol dan merokok. Alkohol dan merokok. Ya, jaga berat badan agar tetap ideal. Kemudian kadang-kadang kita sakit sendi gitu ya. Mungkin kita boleh minum obat penghilang nyeri, tetapi sebaiknya digunakan bila mana perlu. Hindari menggunakan obat penghilang nyeri itu secara terus-menerus, karena bisa mengganggu ginjal juga. Baik. Ya. Nah, dok, bicara soal komplikasi dari penyakit ginjal, ini ada apa aja, dok? Komplikasi dari penyakit ginjal artinya kita bicara penyakit ginjal yang sudah lanjut. Ya. Jadi ginjal ini juga dia berfungsi membuat hormon, di mana hormonnya itu ikut membuat sel darah merah kita. Dan sel darah merah kita dibuat di sumsum tulang ya. Tetapi untuk sel darah merah itu terbentuk sempurna, dia perlu hormon ginjal. Jadi kalau orang dengan gangguan fungsi ginjal itu bisa terjadi anemia. Demikian juga hormon untuk kesehatan tulang itu juga dibentuk oleh ginjal. Kemudian karena ginjal ini dia mengatur volume cairan tubuh kita. Ginjal yang sehat dia bisa mengatur volume cairan tubuh. Artinya kalau kita banyak minum, kita akan banyak buang air kecil ya. Tapi kalau ginjal kita sakit, dia tidak bisa mengatur dengan baik. Sehingga kita bisa kelebihan cairan tubuh, kemudian bisa timbul sampai bengkak pada kaki misalnya. Atau bisa juga terjadi penumpukan pada paru-paru, sehingga jadi sesak napas. Lalu hal yang lain bisa ada rasa kayak mual, muntah, susah makan. Nah ini disebabkan karena toksin ginjalnya itu tidak bisa dibuang dengan sempurna. Dan itu mengganggu juga nafsu makan bisa berkurang. Nah, Dokter Aida, ini kan sekarang lagi pandemi nih. Tentu ini bagi orang-orang yang mengidap penyakit ginjal. Yang pertama mungkin apakah ini risiko terpapar COVID-19. Nah yang kedua, apakah orang yang mengidap penyakit ginjal bisa divaksin? Silahkan. Ini pertanyaan yang bagus, Mas El. Jadi yang pertama, apakah orang dengan gangguan ginjal ini merupakan risiko untuk terjangkit penyakit COVID-19? Jawabannya iya. Jadi merupakan salah satu faktor risiko dan rentan untuk terkena infeksi. Nah, pertanyaan yang kedua mengenai vaksin ya, apakah bisa dilakukan vaksinasi pada orang dengan gangguan ginjal? Jawabannya begini, orang dengan gangguan ginjal, bahkan yang menjalani hemodialisis atau cuci darah, itu bisa dilakukan vaksinasi asal kondisinya stabil. Asal tidak ada kondisi akut yang sedang dia alami. Jadi boleh dilakukan vaksin. Lalu bagaimana dengan pasien yang transplantasi atau yang cangkok? Sudah cangkok. Juga boleh, asal obat-obat transplannya itu sudah dalam dosis pemeliharaan. Jadi tidak lagi dosis tinggi dan juga kondisinya juga stabil. Nah, dalam keadaan ini boleh menjalani vaksinasi. Nah, ini pertanyaan terakhir, dokter. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah sehubungan hari ini juga Hari Ginjal Sedunia. Apa sih pesan yang mau diberikan dari Dokter Aida untuk pemirsa agar menjaga ginjalnya? Silakan. Agar tetap sehat. Terima kasih, Mas El. Pemirsa, ayo sehat.
Jadi pesan dari kami adalah yang pertama, jaga kesehatan ginjal kita, ya. Kemudian kenali apakah kita ada faktor risiko untuk penyakit ginjal atau tidak. Apakah ada hipertensi atau apakah ada diabetes, dan juga kita mengenali pola hidup kita. Kalau pola hidup kita belum baik, ya kita akan bisa perbaiki. Penyakit ginjal bisa dicegah. Baik. Asal diketahui sedini mungkin. Yes. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Dokter Aida untuk informasinya. Semoga semua informasi yang diberikan ini bisa dicatat oleh pemirsa di rumah, tentunya untuk menjaga ginjalnya agar tetap sehat dan terhindar dari